Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aldivianda dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh dengan NIM 2323170018. Saya di sini ingin membuat tugas akhir semester pendidikan kewarganegaraan dengan tema Hak Asasi Manusia dan Rule of Law dengan dosen pengampu Ibu Resi Julita MPDI. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hak asasi manusia dalam perspektif hukum progresif penegak hukum adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih yang merundang, melainkan menurut semangat dan makna lebih dari undang-undang atau hukum. Penerapan progresif pengarah hukum yang menghasilkan oleh proses legislasi yang cenderung elastis untuk mengarah kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Banyak pintu maksud bagi penerapan hukum progresif dalam praktik pengadilan di Indonesia. Secara formal telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegak hukum dan keadilan tersebut. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan dari sumber teori hak kodrati. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori-teori hukum kodrati yang terlahir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika sehingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusianya tersebut. Obat manusia memiliki bukan karena diberikan kepadanya oleh manusia atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-haknya tertentu. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak ini juga tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia dan hukum internasional tradisional. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang mengakui setiap individu memiliki integrasi dan nilai sebagai manusia. Hukum internasional tradisional mencakup perjanjian dan norma yang berkembang sepanjang waktu. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini melibatkan upaya negara untuk mematuhi kewajiban internasional mereka berkait hak-haknya tersebut. Berdasarkan doktrin hukum internasional itu, orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah yang melanggar aturan. Biasanya, hal ini terjadi ketika seorang asing mengalami perlakuan sewenang-wenang di tangan aparat pemerintah dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apapun atas pelanggaran ini. Doktrin perlindungan terhadap orang-orang asing tersebut, meskipun tujuan utamanya diklaim negara mampu semacam itu, bukanlah untuk mendapatkan kompensasi bagi negara-negaranya yang dirugikan, melainkan untuk membela hak-hak negara itu sendiri yang tidak secara langsung telah melanggar melalui perlakuan yang buruk terhadap warga negaranya dan wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi internasional hanya merupakan hukum dan mewadahi
pengaturan tentang hukum antar negara-negara belaka. Subjeknya sangat eksklusif, yakni hanya mencakup negara. Entitas-entitas yang lain, termasuk individu, hanya menjadi objek dari sistem itu atau penerima manfaat dari sistem tersebut. Individu sebagai negara tunduk sepenuhnya kepada pemenang-pemenang negaranya. Dalam arti ini, negara tentu dapat saja membuat ketentuan-ketentuan demi kepentingan warga negaranya. Rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19. Perasaan dan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sederhana dengan tumbuhnya suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, terutama sebagai reaksi negara yang absolut dan berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan suatu konsep tentang tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaan menjunjung tinggi supremasi hukum yang membangun di atas prinsip-prinsip dan egalitariannya. Tidak ada rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil? Bagaimana sesama warga negara ampun dari pemerintahan? Prinsip-prinsip rule of law secara formal tak terada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terapannya, diantaranya 1. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa karena sesuai dengan pelik manusia dan pelik keadilan. 2. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 3. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 4. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan 6. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahan, serta wajib menunjukkan hukum dan pemerintah itu dengan baik dan tidak ada perkecualiannya. 4. Tentang hak asasi manusia memuat 10 pasal, diantaranya bahwa setiap orang yang berhak pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian. Rule of law juga merupakan gagasan tentang hubungannya antar manusia, masyarakat, dan negara yang demikian memuat
menilai tertentu yang memiliki struktur sosiologi sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa kajian dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom, serta kuantitatif. Peraturan perundang-undangan yang terikat dengan rule of law lebih banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan bisa secara optimal dirasakan negara sementara secara hakiki. Rule of law terkait dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran hukum dan baik buruknya, serta rule of law terkait erat dengan keadilan, sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakatnya tersebut. Konsep negara Indonesia dengan rule of law. Menurut John Locke mengungkapkan suatu teori tentang pemisahan kekuasaan dalam pekerjaannya yang intinya adalah: 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan bentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undangnya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri dan menyatakan perang dan damai. Menurut Ismail Sunni, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang ada dilaksanakannya ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formil, atau dengan perkataan lain, di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan yang tidak menekankan pada pemisahnya, bukan pemisahan kekuasaan. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 untuk menganut pemahaman dan teori pemisahan kekuasaan yang ada adalah sebagai berikut. 1. Pasal 2 ayat 1, adanya susunan keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongannya. 2. Pasal 5 ayat 1, kekuasaan pembentukan undang-undang dilaksanakan bersama-sama Presiden dengan DPR. 3. Pasal 2 ayat 4, walaupun kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang mendekat, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 4. Di samping mempunyai kekuasaan eksekutif, Presiden juga mempunyai kekuasaan mendekatkan peraturan pemerintah. 5. Adanya MPR sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan negara tertinggi, dan Presiden sebagai mandataris. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar yang menjamin bangsa dan negara Indonesia hidup tentram. Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang sistem pemerintahan negara disebutkan
bahwa pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolut. Undang-Undang Dasar tahun 1945 cukup jelas menyatakan negara Indonesia menetapkan hukum Undang-Undang 1945 alinea keempat dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 juga menjelaskan, yaitu 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. 2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut, kekuasaannya tidak terbatas. Penerapan rule of law di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan, Indonesia juga menerapkan konsep rule of law sebagaimana tertantang dalam pasal 2 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 serta pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Jimmy Asidiki, isi rumusan tersebut mengindasi penemuan konsep rule of law di Indonesia, yaitu pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Judul prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, dan menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang terhadap penyelakuan dan menggunakan oleh pihak yang berkuasa. Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia terlihat dari penerapan perundang-undangan setiap fondasi, peran lembaga negara, dan penyerahan secara administrasi di Indonesia. Penerapan peran hukum di Indonesia dapat dilihat dalam implementasi berbagai undang-undang yang mencerminkan peranan hukum dan menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum bagi peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara yang profesional dan akuntabel. Ini mencerminkan upaya Indonesia dalam menyerap peran hukum untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Penyerapan peran hukum tercermin dalam berbagai undang-undang dan regulasi yang bertujuan mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan di masyarakat ini. Selain itu, adopsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencerminkan penyerapan hukum dalam pengatur ranah teknologi informasi rekomendasi. Dengan demikian, penyerapan peran hukum di Indonesia tercermin dalam upaya regulasi untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak serta kewajiban semua pihak dalam masyarakat. Penerapan rule of law di Indonesia melibatkan beberapa prinsip utama seperti supremasi hukum, pemisahan hukum, dan kekuasaan. Ada 3 fungsi hukum: penguasa keadilan, mengamankan hak,
dan memastikan hukum. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam penerapan rule of law di Indonesia, yaitu 1. Supremasi hukum, yaitu Indonesia memiliki kedudukan hukum yang tertinggi, yang berarti bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara ini. Kedua, pada pemisahan hukum dan kekuasaan, yaitu Indonesia menerapkan prinsip pemisahan dan kekuasaan serta menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki peran yang terpisah.